Well, these people, hello again. Sup? And this is Mr. Funny. Yay. Mr. Funny. Yes. Fist bump. It's bump. Fist bump. Fist bump. Alright. So we're gonna continue our conversation. Yeah. Previous conversation. Yes. So previously we talked about Belum tentang apa? how children acquire language. Ya. Bagaimana Anak- anak-anak mendapatkan Anak-anak itu, bahasa? Ya, gimana proses? Sebenarnya teori-teori yang Hmm. menjelaskan gimana anak tuh bisa sampai ngomong atau Bisa berkomunikasi, ngomong, bisa yes. komunikasi. Alright. And today, ya kemarin tuh ngomongin soal ini kan, nature versus nurture. Nurture. Ya. Bahwa kemampuan berbahasa anak-anak itu diperoleh dari, ada yang bilang dari dari bawaan gitu ya, itu nature. Ada juga yang dari Nurture. proses nurture gitu ya. Diajarin. Diajarin Gampangnya gitu ya. Apa? Ada dua hal itu, yang usage based approach, Iya. pattern Iya. finding Oh sama iya. intention reading. Ya, itu Dari dua hal reading. itu. Nah, in today's episode we're going to talk about specifically the second one, nurture one Nurture. gitu ya. Karena Apa katanya? Nah, karena ada pengaruh luar kan, nurture. Oh iya. Itu input itu menjadi hal yang penting gitu untuk pemerolehan bahasa. Acquisition-nya. Ya, input gitu ya. Input itu berarti seberapa banyak mereka dapetin itu gitu. Yes, dan dapetin. expose gitu ya. Kayak gimana orang tua atau orang dewasa ngomong gitu ya. Anak-anak secara nggak sadar itu meskipun dia masih kecil gitu ya, mereka memperhatikan gitu. Oh iya, Itu iya, dia iya. ada pattern finding, Finding. dan intention reading itu. Oh, ini reading. Dia melihat pola, mereka melihat pola, mempelajari pola bagaimana orang tua atau orang dewasa itu berbicara gitu ya. Vocabnya, terus susunan kalimatnya seperti apa gitu. Dan how you use it dan gimana cara dipakainya kan. Yes. Dan untuk intention untuk mana sih sebenarnya itu paling penting kayaknya intention reading sih yang paling penting man. Dalam berbahasa kalau dibahas untuk nurture ya, kalau kata saya sih emang tadi di bagian nurture, kalau yang kita lagi fokus nurture itu tadi pattern apa tuh? Finding. Findingnya itu yang penting ya kata gue. Nah, jadi itulah kenapa input atau tuturan orang dewasa itu menjadi penting. Nah, ada satu term khusus gitu untuk menjelaskan istilah itu, atau menyebut istilah itu, namanya child directed speech. Ada infant directed speech, ada juga child directed speech. Kalau infant itu dia masih bayi gitu ya. Bayi Gitu. Kalau child itu ya balita. Bayi Ya itu udah. maksudnya bayi dalam kandungan atau Enggak, bayi. lahir? Udah lahir. yang belum bisa ngomong berarti. Yes. Yang masih cuma bisa nangis doang gitu. Oke, Nah. itu infant itu kan ya. Child directed speech gitu. Nah, Nah, kalau kita perhatiin sebetulnya cara kita ngomong sama orang dewasa dengan cara kita orang dewasa ngomong ke anak-anak itu beda kan ya? beda ya. For sure. Pasti, Yes, pasti. totally different. Yep. Gitu. Kira-kira bedanya apa? Bedanya Nada, bukan tone. Iya nada. Ada, Iya. tone benar sih itu. And then diksi. Intonation diksi. sih benar diksi. Lebih disimpelin. Lebih simpel. Iya. Iya. Yang penting you understand what I mean. Ya, Lebih sederhana. betul. Child directed speech itu ada bedanya gitu ya dengan adult directed speech. Iya. Yang pertama tentang tones-nya itu lebih main gitu Iya, ya. naik turun, turun, lebih naik turun, bernada bernada gitu. Ada Terus juga bernada. pitch-nya itu makin tipis gitu. Ya, nono. Gitu. Iya. Nono ya, Gitu nono kan. ya, nono ya. Terus yang kedua juga ya diksinya, terus juga kompleksitas ujarannya gitu ya, lebih Kayak sederhana. struktur kalimatnya tuh ya dibikin simpel kalau Simple dan tadi. Dan ada satu lagi yang mungkin tadi belum disebut ya, repetisi gitu. Lebih banyak Baru diulang repetisi. ya. Ketika- Kita tadi kan udah bilang nono tuh, Iya, nono, udah, gitu. bener tadi gue nono udah berapa kali gue udah 2-3 kali itu tuh kayak tadi bukan no. no enggak Nono. nono ya nono tuh diulang tuh pokoknya diulang gitu entah kenapa tadi kayak yang apa gue tidak memplan untuk itu cuma kayaknya entah kenapa harus diulang Betul. jangan ya Itu. stop no hey Itu salah satu ciri khas child directed speech gitu. Pengulangan oke. gitu ya. Atau repetition. Tapi tanpa diajari orang dewasa kayak gitu. Ngobrol sama anak kecil. Iya, otomatis kan ya. Iya, Itu tadi ternyata itu. universal. Kayak gitu bahasa apapun. Bahasa Oh, apapun wow. banyak ternyata universal. Semua bahasa orang tua ketika ngomong itu Feel-nya tuh selalu kayak gitu. ulang. Iya. Feel-nya tuh kayak gitu. Gitu. Karena ada kecenderungan ini sih. Jadi orang dewasa tuh menganggap si bayi itu masih belum paham kan. Belum paham bisa ngomong gitu ya. Jadi ada usaha Yang lebih, repetisi itu iya. dalam
upaya lebih orang lah, dewasa iya. untuk memahami atau Memahamkan. memahamkan si menanamkan pemahaman Iya, gitu ya, betul. dan pemahaman ke anak yang tadi ya dianggap masih belum mengerti gitu. betul. Nah, ini mungkin nyambung ya. So my research final in master's degree, so I try to study how the self repetition produced by adults gitu, gimana self repetition ini diproduksi oleh orang tua bahasa Indonesia. Gimana tuh? Secara Sebenarnya sadar lebih apa tidak kompleks. sadar? Secara nggak sadar gitu. Jadi saya rekam gitu. Saya rekam gitu. Saya bukan orang tua sih, tapi lebih ke pengasuh di daycare. Oke. Nah, mereka tuh ketika ngomong ya benar banyak repetisinya gitu. Dan saya coba analisa gitu, cari polanya gitu, dan memang sangat kompleks gitu. Ada beberapa jenis gitu, ada repetisi dalam bentuk reduksi. Jadi misalkan reduksi itu jangan Pengurangan. Iya, pengurangan gitu. Jangan pergi, jangan gitu ya. Dari yang 2 kata jadi 1 kata. Jangan pergi, jangan. Ada juga ekstensi gitu, perluasan gitu. Jangan pergi gitu. Tapi yang lebih menarik saya pengen tanyakan sih sebenarnya ini. Apa tuh? Mereka itu nggak dilatih loh. Nanti kamu repetisi ya, nggak kayak orang dewasa. Tadi itu For me yang lah, kayak misalkan ngasuh anak, saya baru punya anak, gitu. Saya nggak dilatih untuk cara berkomunikasi dengan Dengan anak anak. kecil kayak gitu tuh nantinya nggak terjadi Natural natural gitu gitu aja ya gitu. itu tadi berarti itu yang Dengan sendirinya kalau naturally nggak sih itu men, just like animal yang ngurus anaknya gitu kan. Iya. Yes. Mereka kan nggak ada Pelatihan ya? pelatihan Parenting. iya parenting untuk untuk itu yang singa ngebawa anaknya yang digigit di bagian leher biar diem gitu kan nggak ada coy. Ya, Come on. ya, betul. Nggak ada. Yeah. So I think it's interesting phenomena, right? Yes. And because it happens universally gitu. Ya. Gak terbatas di Indonesia aja gitu, tapi di luar negeri pun gitu, dari berbagai macam benua tuh ada gitu orang tua kayak gitu. ngomong gitu. Iya. Itu nggak diajarkan. Kayak kesepakatan bukan nggak kolek. Universal agreement gimana deh ya. Kalau jadi jangan sendiri ya, semua orang kayak gitu. Kamu tuh kayak Apa? karena kecil kayak gitu. Kayak gitu. Asli, Iya. asli. Tanpa diajarin ya. Nggak diajarin. Jadi kan questionnya why gitu. Semua orang dewasa kayak gitu. Ya tadi Intuitif. ya gini, instinctively we always consider, jadi selalu menganggap kalau anak kecil atau yang infant itu kita yang menganggapnya itu ya mereka tuh apa ya, tadi yang benar tadi Fani bilang, mereka tuh tidak, ya kita anggap tidak paham. Iya. Ya, Iya. kedua, jadi ketika kamu menghadapi orang yang tidak paham dan yang kita ajak ngobrol tuh anak kecil, Bocil. iya kita nggak mungkin, kan nggak mungkin, nggak boleh, jangan gitu ya. Insting kita tuh kayak Jadi kayak menjaga, gitu. Kita tuh juga menjaga untuk yang ke anak kecilnya gitu, biar nggak yang keluar nada tinggi yang dimana gue yakin hal seperti itu akan berefek ke depannya gitu. Tapi kayaknya beda ya kalau let's say konteksnya tuh sesama adult. Oh, Sesama beda orang jelas. dewasa nih, misalkan kita ngomong sama bule misalnya, dia coba ngomong pakai bahasa Indonesia. yang sama aja nggak ngertinya kan. Iya kan? Hmm. Tapi tuh nggak ada tuh yang kayak anak-anak gitu. Uniknya di High situ ya. pitch gitu, nggak ada tuh. Uniknya di situ. Langsung aja jebret ya. Walaupun Karena mereka konteksnya sama-sama belajar bahasa. Sama-sama Iya, belajar bahasa. tapi tadi Tapi kan mereka udah ngerti meaning, bro. itu dia. Iya. Itu Kalau dia, bro. orang dewasa udah ngerti meaning gitu. Anak kecil kan belum ngerti. Mereka Iya. belajar memahami sekaligus belajar bahasanya sendiri. Bener. Jadi Kayaknya gitu. dia langsung kalau yang sama-sama ada, kalau kata gue tadi, yang penting Oh, udah dewasa nih gitu, udah bisa mikir. Iya. tujuannya. Oh, tujuan. Iya. Tujuannya, bro. Iya. Yang penting tercapai. Iya, tercapai. Terserah mau gimana caranya, yang penting Apa sih? tercapai. Iya. Function dari language-nya itu sendiri Yes. dapat. Yang penting udah aja lu Communicate. ngomong dulu. Yang penting lu paham. That's it. Iya. Iya. Nah, Ada lagi. Info. Kasih info. Apa lagi nih? Broker. CDS ya namanya. CDS. CDS ya. Children yes, children direct. Directed speech. Direct Yang infant infant itu nggak coba saya kulik sih. Gitu. Jadi paling cara directed speech aja. So maybe infonya itu aja. Oke. Soalnya fokusnya tuh di bagian ini sih. Oke, bagian itunya ya, bagian. Maybe nanti ya. kita belajar yang apa tadi? Kita Repetition. kan nature ya. Nature. Oh, ini nurture ya. Nurture. Nanti nature nih. Kulik belum. Yang nature. Nature dong, soalnya nature yang belum nature dikulik tuh menarik, bro. Karena tadi everything is just like rolling Iya. without any thinking Iya. gitu. Dan happening without any planning, bro. Boleh. Itu Belum dikulik kan? Belum sih. Ya udah. itu tuh harus lebih asik. Kapan-kapan Asli. ya.
Next time lah kalau Next you time. udah Tapi ini. enak sih, enak videonya tuh bagian ini, bagian. Nah, Oke, that's it, Mr. Fani. So thank you. It's getting dark. guard, ini guard ini. Selalu. Yeah, it's okay. Thank you. As always. Bye. Alright, See you when you bye. see you again.